Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait peran transformasi Laplace dalam analisis dinamika konsentrasi di dalam tubuh. Ini ada outline-nya. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farah Hofifa, yang kedua ada Zili Afila, yang ketiga ada Maharani Arya Jatin, dan yang keempat ada Fauzan Imam Adil Yahya. Nah, pada latar belakang ini dari penelitian kami berawal dari perkembangan matematika terapan yang punya peran besar dalam bidang biologi dan medis. Salah satu cabangnya adalah farmakokinetika, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana obat diserap, didistribusikan di metabolisme, dan dieliminasi dari tubuh. Nah, untuk memodelkan proses itu digunakan persamaan diferensial, karena bisa menggambarkan hubungan antara waktu, dosis, dan konsentrasi obat secara kuantitatif. Tapi persamaan itu kadang kompleks, makanya digunakan transformasi Laplace sebagai metode untuk mengubah bentuk fungsi waktu ke domain frekuensi supaya sistemnya lebih mudah diselesaikan. Nah, dari beberapa penelitian sebelumnya juga sudah menerapkan ini, misalkan penelitian dari Handey, Rafiq, dan Nazir pada tahun 2017 yang memakai transformasi Laplace pada model dua kompartemen darah dan jaringan. Lalu penelitian Hannah Masias dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengembangkan model satu kompartemen dengan mempertimbangkan faktor seperti berat badan dan usia. Nah, dari dua penelitian itu bisa dilihat bahwa transformasi Laplace berperan penting dalam memahami dinamika konsentrasi obat sekaligus membantu menganalisis faktor-faktor deterministik dan acak yang bisa mempengaruhi efektivitas obat. Nah, setelah melihat latar belakang tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk yang pertama, bagaimana konsep dasar transformasi Laplace diterapkan dalam pemodelan konsentrasi obat di dalam tubuh. Jadi di sini kami ingin tahu dulu prinsip dasarnya, kenapa transformasi Laplace bisa dipakai untuk menggambarkan perubahan kadar obat seiring waktu. Nah, lalu yang kedua ini, bagaimana transformasi Laplace membantu dalam menyelesaikan model persamaan diferensial pada sistem kompartemen obat. Nah, karena dalam farmakokinetika, model yang digunakan biasanya berupa sistem persamaan diferensial yang cukup rumit, dan transformasi Laplace ini bisa mempermudah penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, apa interpretasi hasil yang diperoleh dari model matematika difusi obat menggunakan transformasi Laplace. Artinya, kami di sini ingin tahu makna hasilnya, bagaimana model ini bisa menggambarkan proses penyebaran atau difusi obat di tubuh serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Baik, selanjutnya pada bagian landasan teori ini, kami menjelaskan konsep dasar dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan suatu metode integral yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu. Misalnya Ft menjadi fungsi dalam domain frekuensi kompleks yang dilambangkan dengan Fs. Secara matematis, transformasi Laplace didefinisikan dengan rumus Fs sama dengan Laplace Ft sama dengan integral dengan batas 0 sampai T hingga dikali E pangkat min St Ft dt. Nah, di sini huruf S ini adalah bilangan kompleks. Di mana tujuan utama dari metode ini adalah untuk menyederhanakan penyelesaian persamaan diferensial. Kalau biasanya persamaan diferensial ini sulit diselesaikan dalam domain waktu, maka transformasi Laplace bentuknya bisa diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah diolah. Setelah kita dapat hasilnya dalam domain S, nilainya itu bisa dikembalikan lagi ke domain waktu menggunakan transformasi Laplace balik. Jadi secara singkat transformasi Laplace ini berfungsi untuk memindahkan masalah dari dunia waktu ke dunia frekuensi supaya lebih mudah diselesaikan lalu dikembalikan lagi setelah selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya, kita akan bahas soal hasil transformasi Laplace
pada model dua kompartemen. Pada persamaan model dua kompartemen, nah, untuk menghitung konsentrasi aktual obat di dalam darah dan jaringan, kita lakukan transformasi Laplace balik terhadap persamaan eh, model dua kompartemen yang sudah diubah dalam bentuk aljabar. Nah, dengan demikian, kita didapatkan hasil dari transformasi Laplace sebagai berikut persamaan yang di bawah ini. Nah, di mana zeta satu dan zeta 2 merupakan akar-akar dari persamaan S kuadrat plus KB plus KE plus KT dikali S plus KE kali KT sama dengan nol. Nah, persamaan ini merupakan persamaan model dua kompartemen dalam bentuk aljabar. Nah, solusi ini menggambarkan dinamika konsentrasi obat dalam darah dan jaringan, di mana kadar obat menurun di darah seiring penyerapan ke jaringan dan eliminasi melalui hati dan ginjal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model stokastik. Pendekatan stokastik pada model farmakokinetik satu kompartemen menambahkan faktor acak untuk memperhitungkan variabilitas antar pasien dan kondisi lingkungan. Berbeda dari model sebelumnya yang mana mengasumsikan laju eliminasi obat konstan, maka model ini menganggap laju eliminasi berfluktuasi seiring waktu akibat pengaruh faktor biologis, seperti usia, berat badan, stres, dan pola hidup. Persamaan diferensial stokastiknya itu dxat sama dengan min RaXat ditambah Ft dt. Dan dxt sama dengan RaXat min RaXt dt ditambah Cxt dwt. Di mana Cxt dwt ini merepresentasikan fluktuasi acak akibat faktor biologis. Fluktuasi ini dimodelkan sebagai proses white noise Gaussian dwt dengan Wt sebagai gerak Wiener standar dan C sebagai koefisien difusi. Dengan itu lema dan transformasi Laplace, solusi sistem ini diperoleh dalam bentuk integral xt sama dengan E pangkat minus 1/2 C kuadrat T ditambah CWT inverse Laplace dari RA per S ditambah RE integral dari 0 sampai T hingga E pangkat min S dikurang 1/2 C kuadrat U dikalikan dengan E di pangkat min C WU dikalikan XAU DU. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana berdasarkan kajian terhadap dua penelitian utama dapat disimpulkan bahwa transformasi Laplace merupakan metode matematis yang efektif untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial dalam menganalisis dinamika konsentrasi obat di dalam tubuh. Dengan transformasi Laplace mempermudahkan analisis laju absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat dengan mengubah sistem dari domain waktu ke domain frekuensi. Pada model dua kompartemen deterministik menunjukkan perubahan konsentrasi obat pada darah dan jaringan secara analitik. Sedangkan pada model satu kompartemen stokastik menambahkan unsur acak untuk menggambarkan variabilitas biologis antar individu. Secara keseluruhan, transformasi Laplace berperan penting dalam memahami dan memprediksi dinamika obat, serta memiliki nilai strategis dalam pengembangan model matematika biomedis dan kesehatan. Selanjutnya adalah sumber yang kami gunakan. Karena sudah berada pada akhir slide, saya Farah Viva selaku perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.